Duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak hebat. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai materi hari ini, baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, ke kelas anak, saya persilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Terima kasih Anda sudah pimpin doanya ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita masuk materi lagi, saya absen dulu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir hari ini ya. Jadi yang saya sebutkan namanya silakan menyaut, yang tidak menyaut itu saya kasih apa ya. Oke. Ada Nugraha, tidak ada ya. Andi Sarif, hadir. Muhammad Ibarki, ada? Nah, Ibu akan memutar sebuah video supaya lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran ya. Nah, coba perhatikan semua dia. Aku mendukungmu. Nah, jadi coba perhatikan semua di atas, coba ya. Coba perhatikan. Nah, di sini Ibu akan membawakan materi tentang materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya. Antara di tidak tulisannya. Ibu. Oke. Nah, coba anak-anak semua perhatikan di atas, simak baik-baik ya. Nah, materi pada hari ini tentang sistem dan dinamika demokrasi. Jadi, saya lanjut kembali. Nah, prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis yang dapat ditegakkan ya. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan ya. Nah, anak-anak sekalian, dari semua materi yang saya sampaikan barusan, apakah anak-anakku ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Silakan. Pertanyaan saya terkait materi yang disampaikan bahasan yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung. Ya, jadi demokrasi secara tidak langsung, ya. Oke, dari pertanyaan Namarta, demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, ya. Jadi saya kembali, demokrasi tidak langsung itu adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui pihak atau sistem perwakilan. Nah, bagaimana? Nah, sudah dimengerti dengan film ini? Oke. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang mau bertanya lagi? Oke, Ica, silakan. Terkait materi yang kita sampaikan pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Oke. Nah, pengertian dari demokrasi ya. Jadi itulah pengertian dari demokrasi menurut Abraham Lincoln. Diulangi kembali ya. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sudah mengerti nggak, Ica? Oke. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Oh ya. Demokrasi berdasarkan
kembali berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu ada dua. Pertama itu demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung. Ya, jadi itulah kedua yang termasuk berdasarkan proses kehendak rakyat. Nah, sudah mengerti Nana? Oke, satu lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Nanti. Oh ya, nah yang termasuk prinsip-prinsip demokrasi itu ada 6, ya. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu ada 6. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Nah yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Nah yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Nah yang terakhir itu yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu ada 6 ya. Bagaimana tadi? Sudah dimengerti dengan jawabannya? Oke. Iya. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada berarti ibu anggap anak-anakku semua sudah mengerti dengan materi yang barusan ibu sampaikan. Nah, tugas berikutnya ya terkait dengan materi hari ini. Ibu mau memberikan tugas hari ini adalah diskusi, ya. Jadi hari ini ibu akan ada diskusi. Nah, sebelum kita diskusi, terlebih dahulu ibu akan membagi kelompok, ya. Walaupun cuma sedikit, kita bagi 3 kelompoknya, ya. Nah, untuk kelompoknya Marta, tetap dengan Aldi, Ica dengan Jumlah, Anna dengan Rado dengan Pablo, ya. Jadi kelompok pertama dipimpin oleh Anna, nah kelompok 2 dipimpin oleh Ica, kelompok 3 dipimpin oleh Marta, ya. Jadi sudah mengerti? Oke. Nah sekarang coba perhatikan ya. Tugas untuk kelompok 1. Tugas kelompok 1 itu yang ditulis tentang makna demokrasi, ya. Nah, untuk kelompok 2 yang ditulis di situ klasifikasi demokrasi. Nah, yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi kelompok 3, ya. Nah, jadi ibu kasih tugas, masing-masing sudah ada judul tugasnya. Silakan ditulis. Dan setelah ditulis nanti, setelah selesai tugasnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugasnya masing-masing, ya. Jadi ibu kasih waktu 30 menit. Oke, silakan dikerjakan, ya. Tentang dan Merdeka Demokrasi Pancasila. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut diartikan dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya,
rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang baik. Demikian pertanyaan dari kelompok 1, kami persilakan kelompok 2 dan 3 bertanya terkait materi yang baru saja kami sampaikan. Oke, sebelum kemudian ada kelompok 3, siapa yang bertanya dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya yang pertama, Ditulis ya, dicatat pernyataan pertanyaan temannya. jelaskan pengertian demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, jelaskan pengertian demokrasi menurut Al-Quran. Oke, silakan kelompok 1 jawab pertanyaan temannya. Dari kelompok 3 ya. Pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban yang pertama, demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dijelaskan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Jawaban yang kedua adalah demokrasi menurut dalam mengikut suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demikianlah jawaban kami. Bagaimana kelompok 3 merasa puas dari hasil jawaban kami? Oke, bagaimana? Kelompok 3? Oke. Nah, siapa lagi yang mau bertanya di kelompok 1? Oke, kelompok 2. Catat ya pertanyaannya namanya. Untuk bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan pertama, kata demokrasi dari dua kata, yaitu demo dan demokrasi. Dua kata ini berasal dari bahasa apa? Oke. Yang kedua, konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang apa? oke, bagaimana kelompok 1? Silakan dicari jawabannya baru dijawab ya. Kenegaraan suatu negara dapat disebut budaya demokrasi apabila memiliki struktur demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. 4, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. 6, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ke-7, persamaan di depan hukum. Yang ke-8, proses hukum yang wajar. Yang 9, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, beragam. Oke, ini ya. Jadi ibu kasih waktu 10 menit untuk menulis kesimpulannya. Oke? Nanti kalau sudah selesai, nanti saya tunjuk siapa yang bisa mewakili ya untuk membacakan kesimpulannya. Oke, silakan dikerjakan. Itu buku paketnya ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan ya, yang penting apa? Yang atau kesimpulan dari materi ini ya. Oke, silakan.
berikutnya tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ya, jadi Ibu harap anak-anak semua hadir ya di pertemuan berikutnya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jadi Ibu anggap sudah cukup sampai di sini materinya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.